kamu nggak nerima aku di keluarga ini gitu ya, tapi mami kan nerima aku gitu, yang lainnya pada nerima. Cuman aku titip pesan aja, suatu saat kamu sukses ya, terus kamu punya kehidupan ya, syukur-syukur mami dan aku mendoakan yang terbaik gitu, bahagia Michelle di luaran sana. Tapi ingat pesan satu, jangan lupakan mami. Kurang apa ya? Iya, kurang srek karena ya gimana ya, baru dengar berita yang 2 minggu baru pertemuan langsung menikah, kan very shocking for me. Dia jauhin kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Itu disebutnya setega-teganya orang tua itu nggak bakalan kejam sama anak. Hubungan Pinkan Mambo dengan putrinya Michelle sampai kini masih menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pinkan dan putrinya terlibat perselisihan cukup tajam. Karena perselisihan itu pula yang membuat Michelle memutuskan untuk tinggal sendiri. Tidak hanya dengan sang ibu, beredar kabar jika Michelle juga terlibat perselisihan dengan suami baru ibunya, Arya Khan. Tak ayal sampai kini Michelle enggan mengakui Arya Khan sebagai ayah sambungnya. Menanggapi sikap Michelle yang berbeda dengan anak-anak Pinkan lainnya, membuat Arya Khan mengeluarkan unek-uneknya terkait sikap Michelle. Lantas, seperti apa Arya Khan menanggapi sikap Michelle tersebut? Michelle kan pernah bilang sama semua orang gitu yang udah mengatakan gitu kan, dia kan udah dipublikasikan. Ada suatu pertanyaan ke Michelle gitu kan, aku ini memang suaminya Pinkan, tapi dia itu kan intinya bukan papa kandungnya. Memang itu suaminya mamiku, tapi dia bukan papa kandungku. Mungkin karena emang shock ya, dalam shock, dan aku juga komunikasinya juga lagi nggak baik sama mamiku, jadi aku cuman say hi doang terus udah. Komunikasinya juga lagi nggak baik sama mamiku, jadi aku cuman say hi doang terus udah. Makanya di situ aku kan tanda tanya tuh, artinya gini. Kalau menurut aku sih gini, simpelnya ya. Memang pernikahan kita itu secepat kilat gitu. Aku bisa ngerti kok perasaan Michelle. Belum menerima aku sebagai pak ayah sambungnya. Artinya menerima aku di keluarga Michelle dan Pinkan gitu kan. Memang itu sangat secepat itu. Aku juga perlu beradaptasi dengan dia karena pertemuan kita itu pertama 1 kali. Aku sama Michelle itu 1 kali. Saat Michelle datang jenguk kakaknya di sini ya, ke rumah kamu. Terus aku datang di telepon video call untuk dikenalin. Aku hanya salaman. Setelah itu dia masuk tanpa mengobrol 1 kata pun. Aku cuman berharap gini ke Michelle. Aku bisa mengerti kalau memang dia nggak bisa nerima aku sebagai ayah sambung. Tapi kamu Michelle jangan khawatir sama aku gitu kan. Aku akan, meskipun kamu jauh sama aku, belum bisa nerima keadaan aku, tapi aku sayang sama anak-anaknya Pinkan gitu. Aku sayang. Bahkan sampai sekarang anak-anaknya itu lebih dekat sama aku. Dan kakaknya Rezel, kakak tadi kakak ya? Kakak ya. Bahkan Rezel aja yang kakaknya itu seperti kita itu sama Rezel udah kayak seperti temen, ngobrol, deket banget ya, ngopi. Bahkan aku malah seperti sering jalan sama Rezel. Makanya prinsip aku jadi ayah sambung itu bukan berarti aku ini kayak gini, iya dibeda-bedain gitu. Enggak, aku tuh pengen yang namanya jadi ayah sambung itu seperti teman hidup. Ya, teman cerita, teman keluh kesah gitu ya, teman untuk sharing, teman bermain. Jadi bukan tugas aku bukan sebagai ayah aja menjadi ayah sambung itu. Sekarang gini loh, aku juga punya anak pribadi gitu kan. Gimana sih rasanya kalau seandainya anak aku kurang kasih sayang sebelah gitu kan? Aku juga sedih, sakit gitu kan. Masa sih ketika aku menikah jadi ayah sambung, ya kan, yang
anaknya istri aku ini kan udah jelas dan semuanya kurang kasih sayang ayah gitu kan. Makanya aku hadir untuk menjadi pelengkap mereka semuanya gitu. Dan aku harap Michelle pun, aku berharap nih Michelle ya seperti kita gitu, bareng-bareng bersama-sama. Pulang Tapi ke rumah. tapi aku nggak memaksakan gitu, nggak maksa. Makanya gini, orang seluruh netizen yang berkata kalau itu Pinkan itu kejam sama Michelle gitu ya, nggak sayang ini itu. Padahal dibalik itu semuanya mereka salah menilai itu semuanya. Dia jauhin kamu, tapi kamu balas dengan kebaikan. Itu disebutnya setega-teganya orang tua itu nggak bakalan kejam sama anak. Hai Cumi Lovers, kalian tahu nggak sih di cumi-cumi.com ada playlist yang ngebahas tentang kuliner dan tempat-tempat yang lagi happening nih. Kalian wajib mampir di Cumiyami. Rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat. Awas lo ya kalau nggak nonton. Terendus kabar penyebab Michelle tidak menginginkan kehadiran Arya di tengah keluarganya, apalagi menjadi ayah sambungnya. Pertemuan ibunya dengan Arya Khan yang relatif singkat sebelum memutuskan menikah siri belum lama ini membuat Michelle ragu. Terlebih latar belakang, keyakinan, dan faktor ekonomi antara Arya Khan dengan Pinkan Mambo yang sangat berbeda menjadi penilaian tersendiri bagi Michelle. Lantas benarkah Pinkan kini sedang khawatir dengan nasib Michelle yang jauh dari pantauan dirinya, apalagi dari ayah kandungnya yang kini menetap di Amerika? Boleh kamu nggak nerima aku di keluarga ini gitu ya, tapi mami kan nerima aku gitu, yang lainnya pada nerima. Cuman aku titip pesan aja, suatu saat kamu sukses ya, terus kamu punya kehidupan ya, syukur-syukur mami dan aku mendoakan yang terbaik gitu, bahagia Michelle di luaran sana. Tapi ingat pesan satu, jangan lupakan mami. Harus tinggal sama papanya atau tinggal sama mamanya? Iya. Dalam kontrol mama atau papa, kan dia under age kan, di bawah umur. Aku ngerti. Ya jadi jangan Karena tinggal dengan teman. kita juga nggak memaksakan diri, sayang. Dengerin Ya, aku. Kamu nggak usah memaksakan diri. Misal pengen tinggal sama kamu, Enggak. itu keputusan dia aja. Aku kan cuma ngasih tahu. Iya. Kalau memang nggak mau tinggal sama mami, cuman satu pesan, jangan lupakan mami. Kabarin, minimal ketemu, jengukin gitu. Itu aja intinya. Mami itu nggak, aku nggak bisa ngomong apa-apa tentang Michelle ya, karena aku nggak sepenuhnya tanggung jawab. Karena dia punya ayah kandung. Aku cuma ayah sambung. Meluruskan aja, ini mah aku meluruskan. Intinya, artinya meluruskan itu jangan jangan ibaratnya lupa dengan orang tua. Ini kan posisinya Michelle ini posisinya bukan sama papahnya, papa kandungnya atau sama mamihnya, itu di pertengahan nih hidupnya Michelle ini, di rumah temen. Ibarat kata kasarnya lulang lalang, luntang lantung, kagak jelas. Artinya kan lepas dari kontrol orang tua, gitu loh. Karena dia kan anak wanita, anak perempuan, gitu kan, harus butuh perlindungan bapak kandung, dan aku sebagai ayah sambungnya mencoba untuk melindungi. Kan udah besar, ya masa kita mau paksa? Kita cinta anak pasti, itu pasti, nggak ada. Saya ada di garda paling depan untuk cinta sama Michelle. Bahkan saya udah siapin single, bla bla bla, bisnis. Tapi dia kan yang beredar sendiri, manajerin sendiri. Akhirnya beredar kemana-mana Michelle sendirian. Ya, kenapa aku geram, aku berani mengucapkan kata-kata ini, ya, ini terus terang di publik, di TV, karena aku geram dengan komentar Michelle tepat banget gitu kan. Michelle ambil keputusan bagus, jauhin Pinkan. Yang ada begini-begini, jauhin mamihnya gini kan. Yang ada ntar lu malah ikut maminya error lu. Itu salah besar. Dengan orang-orang kan ada aja yang beromongan A, B, C, mungkin dia denger, itu salah. Ya kan? Dia kalau memang jauh sama orang tua nggak jadi masalah gitu. Tapi buktikan prestasinya, suksesin gitu kan. Ini ibarat katanya kasar, sukses kagak, ya kan? Bahasa Inggrisnya jago, tapi udah jauhin ibunya. Sukses kagak, ya kan? Bahasa Inggrisnya jago, tapi udah jauhin ibunya. Perkenalan singkat sebelum akhirnya menikah secara siri yang dilakukan Pinkan dan Arya Khan di mata Michelle ialah suatu hal yang ganjil.
Meski tidak setuju, Michelle sepenuhnya sadar jika dirinya tidak bisa melarang ibunya menikah dengan Arya Khan. Alhasil, hubungan Michelle kian bertambah buruk dengan ibunya itu. Lantas, seperti apa Michelle menanggapi pernikahan ibunya dengan Arya Khan? Dan adakah alasan lain yang membuat Michelle enggan mengakui Arya Khan sebagai ayah sambungnya? Cukup cukup banyak rintangan untuk speak up tentang soal itu, dan menurutku cukup berat untuk aku. Dan mungkin berita-berita yang baru-baru ini yang mami aku menikah lagi. Kaget sih sebenarnya, tapi aku juga udah nggak tahu berita apa-apa kan tentang mamiku dan baru aja muncul lagi. Yang aku harapkan sih, yang penting suaminya yang baru bisa menjaga keluargaku dengan baik. Dan banyak sih yang bilang ke aku kayak, ya udah sih itu hak dia kan, gini-gini. Iya emang aku sebagai anak emang nggak ada hak untuk ngelarang atau memberi approve untuk menikah atau menikah lagi gitu. Iya restu, iya oke, bukan haknya anak. Tapi kalau misalnya kasih suara ke mamiku boleh-boleh aja kan, karena mau gimana pun suami yang mamiku menikah sekarang itu otomatis masuk dalam keluarga aku kan, dan pastinya jadi yang bakal jadi tulang punggungnya, dan yang termasuk juga membesarkan adik-adik aku juga, dan aku pengen orang itu tuh yang tepat. Kalau selingan waktu ini aku lagi sibuk isi dengan kayak acting school. Aku baru aja acting school dan sebenarnya udah lulus, tapi nanti aku mau lanjut lagi supaya bisa improve lagi kan actingnya. Iya, aku juga nggak ada hak sama sekali, tapi cuman bisa kasih opinion dan kasih omongan aku, atau nge-raise suara gitu. Menurutku kayak kurang normal aja sih, karena yang mamiku menikahi sekarang adalah orang yang bakal menjaga keluargaku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.